Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Pak Kartono dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang game yang telah kami buat, yaitu Connector. Jadi Connector sendiri adalah sebuah game yang dimana kita mempunyai seekor kuda catur di papan 8x8. Lalu aturan geraknya sama seperti di catur sungguhan, bergerak dalam pola L, yaitu dua kotak ke satu arah, bebas ke horizontal atau vertikal, lalu ditambah dengan satu kotak tegak lurus. Nah, tantangannya di sini, bisakah kuda ini bergerak dari satu kotak ke kotak lainnya hingga akhirnya bisa menginjak setiap kotak yang ada di papan catur, dan setiap kotak hanya boleh diinjak sebanyak satu kali. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valentino Kevin Iverson dengan NIM 1872411041 dan rekan saya Joshua Karis dengan NIM 1872411023. Oke. Pertama-tama yang akan kami lakukan yaitu mempersiapkan board dan gerakan kenaiknya. Jadi kita membuat variabel array integer yang bernama delta x dan delta y. Jadi ini merupakan dua array yang menyimpan semua 8 kemungkinan gerakan kuda. Jadi misalnya jika kuda ada di x, y, misal langkah pertama delta x array 0 dan delta y array 0, itu artinya kuda bergerak satu kotak ke bawah dan dua kotak ke kanan. Lalu langkah kedua, apabila delta x array 1 dan delta y array 1, maka kuda bergerak satu kotak ke atas dan dua kotak ke kanan. Lalu di sini kita juga membuat variabel integer array untuk chessboard yang menyimpan dua array. Ini adalah papan catur kita, array 2 dimensi yang berukuran 8 baris dan 8 kolom. Maka dari itu kita membuat nilainya new integer array 8 dan array 8 karena menyimpan dua jenis array. Jadi setiap sel di papan akan menyimpan angka yang menunjukkan urutan langkah kuda ke kotak tersebut. Misalkan contoh chessboardnya array 0 dan array 0. Itu berarti kotak paling kiri atas adalah langkah pertama. Lalu jika chessboard array selanjutnya adalah chessboard array 1 dan array 2, itu berarti kotak di baris 2 dan kolom ketiga. Selanjutnya kita meminta input posisi awal kenaik menggunakan sistem outprintln untuk menampilkan pesan ke layar komputer dan memberitahu user apa yang harus mereka lakukan. Lalu di sini kita juga membuat variabel start row dan start call, yang dimana variabel ini berfungsi untuk menyimpan posisi awal kuda yang akan dimasukkan oleh user. Lalu di sini kita juga menggunakan do while untuk melooping, untuk menanyakan user posisi baris atau kolom sampai valid, yaitu antara 1 sampai 8. Jadi awalnya kita membuat nilai start row dan start call sama dengan 1, karena user biasanya berpikir baris dan kolom dimulai dari 1, tapi dalam pemrograman array dimulai dari indeks 0. Setelah kita meminta input, lalu kita membuat function initializeBoard, yang dimana fungsinya adalah mengisi seluruh papan catur dengan angka 0. Berarti kotak ini belum diinjak oleh kuda. Untuk kodenya sendiri kita menggunakan initializeBoard lalu dimasukkan chessboardnya. Lalu chessboardnya sendiri yang terdapat dua arah, yaitu start row dan start call, yang dimana nilainya adalah 1. Kemudian kita cek display board lalu dengan parameter papan caturnya. Apabila solusinya bisa ditemukan, maka
akan menampilkan solusinya, lalu menampilkan langkah-langkahnya. Jika tidak, maka akan mengeprint maaf tidak dapat menemukan solusi dari posisi awal tersebut. Silakan coba posisi lain. Lalu untuk function initialize board sendiri, kita menggunakan looping for i yang akan berjalan dari 0 sampai 7, yang dimana i mewakili baris. Selanjutnya kita juga menggunakan looping j yang akan berjalan dari 0 sampai 7, yang dimana looping j ini mewakili kolom. Untuk setiap kombinasi i dan j, kita set nilai board i dan j menjadi 0. Dan selanjutnya untuk function display board sendiri berfungsi untuk menampilkan kondisi papan catur saat ini ke layar. Untuk kodenya sama seperti function initialize board yang tadi. Jadi kita menggunakan dua loop for bersarang untuk mengunjungi setiap kotak di papan. Jadi menggunakan looping i dari 0 sampai 7 dan looping j 0 sampai 7. Jadi ini untuk menampilkan langkah keberapa dari kotak tersebut. Jadi kondisinya apabila board array i dan array j sama 0, itu artinya nilai di kotak itu 0. Berarti kotak itu belum diinjak. Maka kita akan menampilkan array kosong. Dan kondisi else-nya apabila tidak seperti yang di atas tadi, jika nilainya bukan 0, maka kita akan tampilkan angkanya. Maka langkah keberapa kotak tersebut diinjak. Lalu kita juga menggunakan %02D yang berfungsi untuk menampilkan angka bulat dengan minimal 2 digit. Selanjutnya kita print. Setelah satu baris papan selesai ditampilkan, kita pindah ke baris berikutnya di layar. Oke, untuk function yang berikutnya di sini kita punya function yang diberi nama solve night tour. Jadi function ini sendiri berguna untuk mencari jalan atau mencari jalur supaya si kuda ini bisa menginjak semua 64 kotak. Nah, di sini kita menggunakan looping for untuk dengan syarat move count-nya sama dengan 2 sampai move count-nya kurang dari atau sama dengan 64. Jadi ini kita mulai dari langkah kedua, karena tadi sebelumnya langkah pertama sudah dimulai dengan input yang dimasukkan. Terus loop ini akan berjalan sampai kuda berhasil menginjak ke 64 kotak. Jadi dari langkah yang kedua ini tandanya kita melakukan 63 langkah lagi. Nah, lalu berikutnya conditional if. Ya, kita pakai conditional if kalau sebelumnya di sini kita memanggil function baru, yaitu function yang kita bernama find next optimal move, di mana function ini berguna untuk membantu kita mencari langkah yang paling baik untuk ditempati kuda. Nah, langkah yang paling baik itu kayak gimana? Di sini kita mendefinisikannya, langkah yang baik itu langkah yang memiliki kemungkinan langkah berikutnya lagi yang paling sedikit. Tujuannya apa? Supaya si kuda ini nggak terjebak di kotak yang banyak pilihannya, dan biar kotak-kotak lain itu tidak dan biar lebih mudah gitu menjangkau kotak-kotak yang lainnya. Nah, lalu kita pakai conditional if, yaitu next move indexnya apabila next move indexnya sama dengan -1. Jadi kalau misalnya si function yang tadi itu find next optimal move mengembalikan nilai -1, berarti tandanya kuda udah tidak bisa bergerak lagi dan tidak bisa menjangkau kotak-kotak yang belum diinjak. Artinya rute ini gagal. Maka function solve next tour ini akan mengembalikan nilai false. Lalu di sini ada current row dan juga current column, di mana current column dan current
current row dan current baris sekarang dan juga kolom sekarang, dimana kalau tidak ada lagi langkah yang valid, maka kita akan mengupdate posisi kuda sekarang, yaitu posisi baris dan juga kolomnya, untuk menandai kolom tersebut gitu. Ini sudah langkah keberapa, yaitu dimasukkan di nilai move count-nya. Nah, kalau memang dari loop yang tadi, loop for ini 64 bisa berjalan dengan baik, maksudnya loopingnya bisa berputar sampai 64, tandanya kuda berhasil menginjak ke 64 kotak, maka function ini akan mengembalikan nilai true gitu. Oke, selanjutnya function yang tadi sempat dibahas sebelumnya, function find next optimal move. Jadi function ini itu berguna untuk mencari semua 8 kemungkinan langkah kuda dari posisi kuda yang sekarang. Dan juga function ini akan membantu memilih langkah mana yang paling optimal. Atau dalam hal ini langkah atau kotak tujuan, yang dimana kotak tujuannya itu punya pilihan langkah berikutnya yang paling sedikit. Nah, di sini pilihan itu kita tandai dari ini. Variable main options kita masukkan 9. Jadi variable main options ini kita isi 9 karena 9 itu biar gimana itu? Karena maksimal dari pilihan langkah yang bisa diambil kuda itu ada 8. Jadi untuk minimal optionsnya sini kita taruh 9. Nah, terus kita juga taruh best move index itu nilainya min 1, supaya kalau memang tidak ada langkah yang valid sama sekali, itu nilai yang dikembalikan adalah min 1. Nah, lalu kita pakai looping for lagi dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari 8. Dan di sini untuk kita menghitung posisi baru yang kuda kalau mengambil langkah ke i. Nah, jika di sini kita pakai conditional if, jika is valid move, yaitu ini function baru lagi, function is valid move. Kalau function is valid move ini berguna untuk mengecek apakah posisi yang baru ini valid atau tidak, atau posisi yang akan dituju ini sudah diinjak atau kuda atau belum. Nah, kalau misalnya valid atau belum diinjak oleh kuda, maka function lain akan dipanggil, yaitu function count possible next move. Jadi kalau langkahnya valid, maka function ini akan menghitung berapa banyak langkah yang memungkinkan dari posisi kuda yang sekarang. Nah, terus di sini kita conditional if lagi. Kalau misalnya options count-nya itu lebih sedikit daripada minimal options, yang artinya jumlah pilihan langkahnya lebih sedikit daripada minimal option yang kita tetapkan, yaitu 9, maka langkah ini lebih baik. Langkah ini langkah yang lebih baik atau lebih menjanjikan. Maka kita update, kita simpan indeksnya dan kita update nilai main optionsnya. Nah, lalu terakhir return best move index. Jadi setelah kita memeriksa semua 8 kemungkinan, kita kembalikan indeks dari langkah yang terakhir. Lalu function count possible next move. Nah, function ini untuk seperti namanya, untuk menghitung ada berapa banyak kotak kosong yang bisa kita jangkau, yang bisa dijangkau oleh kuda dari posisi yang sekarang. Nah, bagaimana cara function ini bekerja? Jadi kita punya variable count yang dimulai dari 0, dan itu ya, jadi kita looping for lagi dari i sama dengan 0 sampai kurang dari 8. Jadi kita mengecek semua 8 kemungkinan gerakan dari posisi yang sekarang. Lalu untuk setiap kemungkinan gerakan itu kita hitung posisi barunya, yaitu dengan masukkan ini ya, next x dan juga next y ini. Nah, lalu setelahnya kita panggil function is valid move ini untuk memastikan apakah langkah yang diambil ini valid atau tidak. Langkah yang diambil ini belum diinjak oleh kuda sebelumnya. Ya. Nah, kalau misalnya if is valid move ini mengembalikan true, berarti langkahnya itu valid dan kuda bisa melangkah ke kotak tersebut. Nah, setelahnya kita return nilai count-nya. Ketika semua 8 langkah itu sudah dicek, maka kita kembalikan total count-nya.
Oke, function yang terakhir yang sudah disebut sebelumnya adalah isValidMove. Ya, seperti namanya, function ini kita gunakan di sini untuk menentukan atau memastikan bahwa posisi yang akan diambil kuda ini valid atau tidak. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya ini, ya di sini ada 5 kondisi yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 0, atau barisnya ini tidak boleh sampai negatif, atau dia tidak boleh keluar dari papan bagian atas. Nah, terus X juga harus lebih kecil dari 8, yaitu tidak boleh atau dia tidak boleh keluar dari papan yang bagian bawah. Lalu untuk Y, untuk kolomnya itu tidak boleh negatif, harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi biar tidak keluar dari bagian papan sebelah kiri, dan sebaliknya juga tidak boleh, harus lebih kecil dari 8, tidak boleh lebih dari 8, karena ya agar tidak keluar dari papan bagian sebelah kanan. Terus untuk board X, Y-nya ini juga harus sama dengan 0, atau kotak di posisi X, kotak di posisi yang sedang diinjak itu belum diinjak oleh kuda sebelumnya. Nah, kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka kotak XY atau posisi XY itu valid dan bisa dipilih oleh kuda untuk move berikutnya. Nah, terakhir kita return kalau semua kondisi ini terpenuhi, function isValidMove ini akan mengembalikan nilai true, dan kalau memang satu saja tidak terpenuhi, function ini akan mengembalikan false. Jadi function-function semua ini akan kita gunakan dan digunakan sampai kuda mendapatkan urutan langkah yang tepat untuk menginjak semua 64 kotak. Ya baik, demikian dapat kami sampaikan tentang game naik tur ini, tentang penggunaan function dari struktur mainnya, dan ya sampai function-function yang kami gunakan, dan bagaimana logika yang kami pakai untuk membantu kuda berjalan menginjak 64 kotak papan catur. Ya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pengerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.